Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, semangat pagi semuanya. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 56. Yesaya 56. Kita akan baca satu pasal ini ayat 1 sampai 12. Ya, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dua. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kuhendaki, dan yang berpegang pada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuat. Aku akan menghimpun Allah kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah dihimpun. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. 10. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. 12. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. Amin. Ya, si ayat pasal 57 itu lanjutannya ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu bisa dilanjutkan sendiri ya di rumah ya. Nah, ya, secara garis besar sama. Ya. Tema dari firman Tuhan pada pagi ini yaitu keselamatan yang dahsyat dan teguran yang keras.
keselamatan yang dahsyat dan teguran yang keras. Ini sebenarnya dua perikop, tapi bagus juga kalau disatukan walaupun panjang. Tapi jangan khawatir, nanti tidak panjang-panjang amat kok dua-duanya. Paling ya gitu aja, sebentar saja kok. Ya, walaupun dua perikop jadi satu, ya, dengan dua tema, ya. Tapi paling tidak kalau disatukan juga tidak terlalu panjang. Paling-paling ya 4 jam gitu ya. Siap? Siap? Ya, puji Tuhan. Ya, keselamatan yang dahsyat dan teguran yang keras. Apa yang sudah kita baca tadi sesungguhnya merupakan satu karya Tuhan yang sungguh memang luar biasa. Tidak bisa kita jumpai dalam kepercayaan manapun. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya ini untuk bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang berada dalam pembuangan, yang berada dalam kesusahan besar. Tetapi kita sudah membaca tadi, Tuhan menjanjikan keselamatan. Tuhan menjanjikan keselamatan, kelepasan, kebebasan bagi umatnya. Bangsa Israel itu umat yang khusus. Dan sesungguhnya keselamatan yang Tuhan sediakan yang begitu hebat, dahsyat dan luar biasa itu awalnya hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel. Tidak ada harapan lagi keselamatan bagi orang non-Israel. Tidak ada harapan lagi untuk bangsa-bangsa selain Israel yang akan selamat. Hanya bangsa Israel yang akan mengalami kasih sayang Tuhan, keselamatan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Tetapi karena ketegar tengkuan bangsa Israel, karena bangsa Israel keras kepala, tidak mau taat kepada Tuhan, yang pada akhirnya dia menghadapi masa-masa sulit dari pembuangan Babel. Dari pembuangan Babel nanti berganti lagi penguasa. Ada yang dari Syria. Dan dari beberapa negara lain juga sempat menaklukkan bangsa Israel. Dan saudara, justru oleh ketegar tengkuan bangsa Israel inilah, ini beritanya, berita yang terindah, berita yang dahsyat. Karena bangsa Israel yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, maka keselamatan itu pada akhirnya diberikan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa lain yang mestinya tidak mendapat bagian dari hak istimewa dari bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Karena Israel keras kepala dan tegak tengkuk, maka bagian umat Israel yang akan dimurkai Tuhan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya kenapa tema renungan kita pada pagi ini adalah keselamatan yang dahsyat sebagai anugerah yang dahsyat. Jadi kalau bangsa Israel itu brutal, ya sesungguhnya itu anugerah bagi bangsa lain untuk lebih banyak dan lebih besar lagi mengalami anugerah Tuhan. Kita tadi sudah membaca bersama-sama. Ada dua golongan di situ dikatakan tadi. Orang asing dan orang yang dikebiri. Orang asing dan orang yang dikebiri.
Orang asing ini menunjuk kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel, yang pada awalnya tidak mendapatkan hak keselamatan, hak berkat, hak istimewa dari Tuhan, karena bangsa Israel yang keras kepala dan tegar tengkuk. Maka orang-orang asing dari seluruh penjuru dunia akan mendapatkan karunia keselamatan yang dahsyat. Bangsa-bangsa lain itu termasuk yang dari Banyuwangi. Bangsa-bangsa lain itu termasuk, orang asing itu termasuk yang dari Toraja, yang dari Banten, Jawa Barat, yang dari Medan, termasuk yang dari Mengwi sana, walaupun jauh. Anugerah Tuhan. Kita semua pada dasarnya adalah orang asing yang pada awalnya tidak memiliki hak sama sekali untuk menuntut keselamatan, berkat yang dari Tuhan. Tetapi berita yang indah ini tadi sudah kita baca. Kepada orang-orang asing Tuhan menjanjikan apa? Bahwa orang-orang asing akan disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, akan menjadi hamba-hamba Tuhan, dan akan dibawa ke gunungnya yang kudus, dan di sana akan bersekutu bersama-sama dalam persekutuan orang kudus, dan disebut rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Keselamatan yang awalnya khusus untuk orang Israel, akhirnya untuk segala bangsa. Ada amin? Saudara selamat, ada jaminan keselamatan yang pasti. Saya juga selamat. Walaupun banyak nama orang yang pakai nama selamat, tidak semua orang yang namanya selamat pasti selamat. Nanti ada alasannya kenapa. Golongan yang kedua, tadi kita baca orang yang dikebiri. Orang yang dikebiri. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang ditulis di bacaan kita tadi. Orang-orang yang dikebiri akan kuberi nama yang abadi. Dan nama yang abadi ini melebihi dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Saudara tahu orang yang dikebiri? Yang dipotong alat kemaluannya, laki-laki. Sehingga tidak bisa punya keturunan secara daging. Orang-orang yang dikebiri pada awalnya tidak memiliki pengharapan masa depan yang baik, yang indah. Karena tidak punya anak yang melanjutkan generasinya. Begitu dia mati, ya sudah mati. Pupus, tidak ada keturunan lagi. Tetapi Tuhan itu maha dahsyat. Keselamatan yang dahsyat, anugerah yang dahsyat, berkat yang dahsyat juga diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tuhan akan mencatat, akan memberikan namanya. Dan nama itu adalah nama yang indah, nama yang abadi. Karena dicatat, ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Dikatakan dengan jelas, sangat berharga, melebihi anak laki-laki dan perempuan. Ada hal yang menarik lagi. Kalau kita sudah pernah belajar tentang perjanjian lama, juga tentang tabernakel, saudara. Orang-orang yang dikebiri itu juga tidak boleh mendapat bagian untuk menjadi kumpulan umat Tuhan. Orang yang dikebiri, orang yang rusak alat kemaluannya,
dan lain sebagainya. Ayo kita baca aja. Kita jelas di kitab Ulangan. Imamat ya, maaf. Imamat 21 ayat 16 sampai 21. Imamat 21 ayat 16 sampai 21. Imamat 21 ayat 16 mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. 18. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggota tubuhnya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Jadi ini berbicara untuk keturunan Harun. Ada yang senyum-senyum, berarti aneh ya ayat ini. Kalau belum pernah baca ayat ini memang kelihatan unik, tapi inilah realitasnya. Dalam perjanjian lama itu orang yang cacat, walaupun keturunan dari Harun, itu tidak boleh bersama-sama menyembah Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Ini cacat fisik loh, berbicara cacat fisik loh, bukan cacat moral. Makanya kadang-kadang kalau ada beberapa hamba Tuhan yang sudah umur ya sepuh gitu, kadang-kadang kalau ada anak muda yang cacat lalu pengen sekolah Alkitab, itu kadang-kadang dianggap apa ya, tidak bagus. Karena apa? Orang melayani Tuhan kok cacat. Melayani Tuhan itu orangnya harus sempurna, tidak ada cacatnya. Karena seringkali berpatokan dari sini. Lah sesungguhnya saudara, bukan hanya orang kebiri, tetapi dengan data yang kita baca tadi, orang-orang yang cacat fisiknya, mukanya, pokoknya cacat lah. Bagian manapun dari tubuhnya yang cacat, tidak berhak bersama-sama berkumpul dengan umat Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Tetapi Tuhan itu dahsyat, anugerahnya dahsyat, keselamatannya luar biasa, berkatnya luar biasa. Sehingga apa? Kita sudah membaca dalam kitab Yesaya tadi, orang-orang yang dikebiri, termasuk juga ayat-ayat yang kita baca dalam imamat tadi dengan data daftar nama-nama orang yang cacat tadi, bisa masuk mengalami janji berkat dan keselamatan yang dahsyat dari Tuhan. Jadi kalau di tempat ini saat ini jemaat Tuhan di tempat ini ada yang sakit, ada yang cacat, ya sedikit-sedikit cacat atau tidak normal bagian tubuh kita, ada yang bongkok, ada yang anggota tubuhnya terlalu panjang, jangkung, tidak tahu jangkung itu maksudnya seperti Pak Yoyo atau gimana, atau lebih jangkung lagi, tidak tahu, atau yang pendek sekali. Tapi berita yang dahsyat Tuhan sampaikan, aku akan berikan keselamatan. Bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk orang-orang asing yang awalnya tidak kupedulikan. Juga untuk orang-orang yang cacat, orang-orang yang kebiri. Semua akan mendapatkan keselamatan dan anugerah yang dari Tuhan. Inilah berita yang dahsyat.
Keselamatan yang dahsyat Tuhan berikan. Dengan cara bagaimana? Orang asing, orang yang cacat dengan daftarnya tadi, kita imamat tadi, bisa mengalami keselamatan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang dahsyat. Dengan percaya kepada Yesus. Saudara ingat sida-sida dari Ethiopia? Sida-sida dari Ethiopia itu orangnya dikebiri, saudara. Tapi Tuhan selamatkan ketika percaya Tuhan Yesus melalui membaca Alkitab sendiri. Ketika membaca Alkitab sendiri, lalu Tuhan perintahkan Filipus untuk menghampiri sida-sida dari Ethiopia. Lalu Filipus duduk bersama sida-sida Ethiopia ini menjelaskan tentang kitab yang dia baca. Lalu sida-sida ini, ya orang yang dikebiri ini, percaya Tuhan Yesus dan berkata, ketika melewati jalan yang ada airnya, itu ada air di sana. Apa halangannya untuk aku dibaptis saat ini? Penggenapan dari janji keselamatan, janji berkat yang dahsyat itu hanya di dalam Yesus Kristus, hanya melalui Yesus. Maka orang-orang yang cacat, Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka yang cacat, walaupun tinggi ataupun kerdil, ataupun bengkok tangannya, ataupun dikebiri, ataupun cacat mukanya, cacat apa saja dalam fisiknya, datang pada Yesus. Tuhan katakan, firman Tuhan dalam Injil Markus mengatakan, ya, Tuhan Yesus membuat segala-galanya menjadi baik. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dan lebih daripada itu, lebih dahsyat lagi adalah keselamatan itu diberikan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya diberikan pengharapan keselamatan, pengharapan yang dahsyat yang dari Tuhan Yesus. Yang awalnya bukan umat disebut umat Tuhan, yang awalnya tidak punya hak mengalami berkat Tuhan, akhirnya mengalami limpahan berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya sampai di situ. Tapi Tuhan mau mengubah kehidupan setiap orang yang percaya Tuhan Yesus untuk mengalami pembaharuan hidup, untuk mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Kalau yang cacat-cacat fisik yang sudah terdaftar dalam imamat tadi, Tuhan sudah masukkan menjadi satu, menerima anugerah yang dahsyat. Tapi Tuhan mau lebih lengkap lagi. Hatinya, kehidupannya yang dipenuhi dengan dosa. Wataknya, karakternya yang mendukakan hati Tuhan. Itu Tuhan mau rombak dan Tuhan mau perbarui menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Sehingga kalaupun mungkin ada yang sakit fisiknya dan selama ikut Yesus tidak sembuh, bukan berarti dia tidak diterima Tuhan dan tidak mengalami anugerah Tuhan. Tetapi yang jauh lebih penting di dalam Yesus itu adalah satu kehidupan baru, watak yang baru, karakter yang baru yang mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa Israel sebagian akhirnya dimurkai Tuhan? Karena tidak mau taat kepada Tuhan. Tidak mau tunduk kepada Tuhan. Itu sebabnya tadi kita membaca keselamatan yang Tuhan sediakan itu bagi orang asing, bagi orang dikebiri, bagi orang yang cacat fisiknya maupun kerohaniannya, yang mau
taat kepada hukum Tuhan dan melakukan keadilan. Dan kita baca bersama-sama tadi, salah satu contohnya adalah menghormati hari Sabat dan tidak menajiskannya. Kenapa ditekankan menghormati hari Sabat dan tidak menajiskan hari Sabat? Karena yang namanya umat Tuhan bersekutunya itu dalam perjanjian lama itu di hari Sabat. Tujuan utamanya apa? Supaya belajar dari Tuhan. Ada waktu bekerja, ada waktu refreshing, istirahat. Tapi refreshingnya, istirahatnya bukan jalan-jalan, tetapi mengalami hadirat Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Di dalam kita bersekutu dengan Tuhan inilah, maka Tuhan menjanjikan hati yang keras akan dihancurkan. Watak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan diperbarui. Tuhan katakan, aku akan memberikan hati yang baru, perasaan yang baru, pikiran yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ayo kita periksa diri kita. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Bukan dengan uang kita, bukan dengan tampilan kita yang ganteng atau cantik, tapi kita menyenangkan Tuhan dengan kehidupan kita yang mempermuliakan Tuhan. Tuhan katakan, engkau adalah saksiku. Harus bisa bersaksi dengan ucapan ataupun dengan tingkah laku. Ucapan dan tingkah laku ini keluar dari hidup yang baru, hidup yang diperbarui. Kalau kita sombong, bisakah kita mempermuliakan Tuhan? Kalau kita angkuh, bisakah kita menjadi saksi Tuhan? Kalau kita suka mencuri, bisakah kita mempermuliakan Tuhan? Kalau hidup kita suka mabuk-mabukan, apakah itu mempermuliakan Tuhan? Kalau kita sukanya berkumpul dengan penjudi, lalu kita ikut berjudi, apakah hidup kita bisa mempermuliakan Tuhan? Karena kita ikut berjudi. Janji keselamatan yang Tuhan berikan begitu dahsyat itu. Untuk siapa saja, untuk orang asing yang tanpa harapan, untuk orang-orang cacat yang tanpa harapan. Itu diberikan untuk orang-orang yang mau menjadi saksi Tuhan, untuk orang-orang yang mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Maka dikatakan tadi, orang-orang asing akan menjadi hamba-hambaku. Apakah kita menjadi hamba Tuhan atau hamba nafsu kita? Suka jedak-jeduk di nightclub, itu sebabnya sebagaimana umat Tuhan pada saat itu mengalami janji keselamatan yang dahsyat. Lalu Tuhan berjanji untuk orang-orang yang cacat, untuk orang-orang asing, ya, akan dibawa ke gunungnya yang kudus, dikuduskan oleh Tuhan, menjadi satu umat yang kudus, dan pada akhirnya menjadi saksi Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Maka hidup orang asing, hidup orang yang cacat pada awalnya, hidup orang yang tidak punya harapan pada awalnya, diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan,
saudara dan saya ketika percaya Tuhan Yesus menjadi saksi Tuhan, saudara juga diambil dari tempat yang sangat rendah, diangkat lalu ditinggikan. Seringkali saya bawa ilustrasi. Orang seringkali menjatuhkan kita, menghina kita, melecehkan kita, dan menginjak-injak kita sampai terlesep di dalam tanah. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, pada saatnya Tuhan akan mengambil kita, mengangkat kita, dan mempermuliakan kita. Kita akan dibawa ke gunungnya yang kudus, menjadi hamba-hambanya. Tetapi kalau kita seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala, orang lain mungkin tidak menghina kita, tapi diri kita yang menghinakan diri kita sendiri, menjatuhkan diri kita sendiri di kubangan dosa. Kalau itu pilihan kita sendiri, ada pelajaran yang sangat keras dari Tuhan. Karena seringkali Tuhan membiarkan orang yang seperti itu mengikuti kemauannya, yang pada akhirnya seperti anak yang terhilang, sangat menderita. Syukur dalam perumpamaan anak yang hilang itu sadar, bertobat kepada Tuhan. Maka kalau orang lain menghina kita, melecehkan kita, tidak usah takut. Tuhan pada waktunya akan mengangkat kita, mengambil dan mengangkat kita. Tapi jangan sampai diri kita yang sudah dimuliakan Tuhan ini menjatuhkan diri kita sendiri, menghinakan diri kita sendiri. Tuhan yang sudah memberikan janji keselamatan itu, betapa ajaibnya keselamatan daripada Tuhan. Sebab itu terimalah berkat keselamatan dari Tuhan itu, dan jadilah saksi Tuhan. Nikmatilah anugerah Tuhan. Namamu tercatat dalam kerajaan surga, dan itu melebihi apapun yang ada di dunia ini, karena tangan Tuhan sendiri yang menulisnya. Dan engkau akan dibawa dari satu tempat menuju ke tempat lain, dari satu kemuliaan ke tempat kemuliaan, ke gunung Tuhan yang Maha Kudus, mengalami kehadiran Tuhan, indahnya bersama dengan Tuhan. Orang Israel yang taat kepada Tuhan akan disatukan dengan orang asing yang taat kepada Tuhan, akan disatukan dengan orang-orang yang cacat, yang mau dibentuk oleh Tuhan, menjadi satu umat tebusan, umat yang diselamatkan, yang mengalami anugerah dasar, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, dalam perikop selanjutnya, di situ judulnya apa? Perikop selanjutnya judulnya pemimpin-pemimpin yang fasik. Umat yang diselamatkan oleh Tuhan dari orang Israel yang taat, dari orang asing yang taat kepada Tuhan, dari orang yang sesungguhnya cacat tidak diperhitungkan oleh dunia ini, disatukan menjadi satu umat tebusan, umat yang kudus, imamat rajani, untuk melayani Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan selama umat ini ada di dunia ini, dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin untuk masuk dalam satu wadah persekutuan orang percaya, dan itulah gereja. Tapi ada satu peringatan yang dahsyat. Ada satu peringatan yang dahsyat di sini, baik untuk pemimpin, baik untuk domba yang menuju kepada jemaat Tuhan. Peringatan yang sangat keras, teguran yang sangat keras. Mengenai apa? Pertama, mengenai pemimpin. Itu tentu menunjuk kepada saya pribadi sebagai gembala.
Bisa juga menunjuk kepada para penatua. Bisa menunjuk juga mungkin kepada para pelayan, aktivis. Tapi pertama-tama tentu untuk gembala saya sendiri. Dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 9 sampai 12. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang yang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Saudara, nah, tadi untuk saudara, ini untuk saya, ditempeleng oleh Tuhan kan. Jadi firman itu bukan hanya untuk jemaat, tapi firman itu juga untuk para pemimpin. Itu sebabnya saya sampaikan juga hari ini. Walaupun ini sebenarnya untuk saya, tapi juga refleksi untuk kita semuanya, supaya masing-masing bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan, gembala yang seperti diceritakan, dituliskan di dalam ayat yang 9 sampai 12 ini tadi. Dan memang orang asing, orang Israel, orang-orang cacat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan karena ketaatannya, karena percaya kepada nama Yesus, yang menghormati hari Tuhan, hari persekutuan, yang tidak menajiskannya tapi mengkuduskannya, itu dipercayakan kepada gereja, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para pelayan gerejawi. Kalau dikatakan di situ ada yang hanya duduk, tidur, melamun, bengong, tidak mengerti, dan dikatakan lebih parah tadi, ya, gembala tadi atau pengawal gembala dari domba-domba tadi disebut, ya, dari pembacaan kita tadi, pengawal buta tidak tahu apa-apa. Pengawal buta tidak tahu apa-apa. Saudara bisa bayangkan kalau ada pengawal tapi buta. Ya, misalkan ya ini Ibu Yuli kan sendiri, lalu nyewa bodyguard. Nah, tapi bodyguardnya buta. Ada perampok, bisa nggak ngelindungi Ibu Yuli? Pengawal kan, tapi buta. Jago silat, ya, jago tembak tor. Begitu nembak tor, kena orang lain, karena buta. Bahaya. Bagaimana kalau pengawal atau gembala itu buta? Apakah itu berbicara buta secara jasmani? Tidak. Dikatakan tadi pengawal buta dan tidak tahu apa-apa. Maka disinilah ini ya mengajar saya pribadi dan para pelayan. Sebagai para pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, menuntut saya supaya tidak buta bagaimana, supaya tahu apa-apa itu bagaimana. Harus belajar, harus dekat dengan Tuhan, harus bersekutu dengan Tuhan. Kalau para pelayan, kalau para gembala berhenti belajar, berhenti bersekutu dengan Tuhan, maka ini akan terjadi, menjadi pengawal yang buta dan tidak tahu apa-apa. Selanjutnya, sudah, kalau jemaat itu diumpamakan seperti menjadi apa? Domba. Bagus loh saudara.
Tapi kalau gembala dibilang apa oleh Tuhan? Dibilang apa tadi saudara? Baca ayatnya. Hah? Yang keras, tidak usah sungkan, tidak usah takut. Apa? Anjing apa? Baca. Baca. Anjing apa tadi? Yang keras, baca. Pak Agus ya, Pak Agus aja yang suaranya keras, saya Pak Agus. Depan itu, Agus. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala. Yang di atasnya. Yang di atasnya, ayat di atasnya. Sudah? Ayat di atasnya, ayat. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Terus. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta, mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak. Yang keras nadanya. Yang keras dan ditekankan, anjingnya itu coba. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Penekannya kurang keras, anjingnya itu loh, coba. Ayo, lebih keras Pak, enggak apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala, mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Nah, saat ini anjing-anjingnya dijawab nih Pak, coba. Bahasa Jawa, piye? Dari mana tadi? Wes to. Sak kuatmu ngemocone sak. Aku bahasa Jawa, Pak. Kabeh mau kirek-kirek bisu. Ojo kire. Enen apa itu? Oh segawon. Lah, ya Bu. Bu, wis kowe kan mangkel karo aku, Bu. Asu bisu. Ayo Bu, kan mangkel karo aku. Ayo, Bapak, Bu. Ayo, Bu. Asu bisu. Terus? Enggak sing asune tok piye? Ya asu bisu. Lagi. Tidak tahu menyala, orang ngerti. Ora iso jenggong. Asu bisu ora iso jenggong. Kabeh turu nglamun suka turu jenenge seneng penggaweane seneng turu. Piye? Bahasa Bali apa? Bahasa Bali. Bahasa Bali anjing itu apa? Cing. Yo coba Pak. Ayo, bahasa Bali. Bu, ayo. Bahasa Bali, Bu. Wis ta, sak mantep-mantep Bu, wis ra apa-apa. Karo diding ya ora apa-apa. Aku wis siap. Wis. Ayo, Bu. Cicing sing ora iso ngomong, ora iso. Bahasa Bali. Iku mbok komang lho. Sapa? Halus kok, Mas. Mbok komang yang kasar mbok komang. Cicing. Iya, Mbok Kemang yang kasar, bahasa sehari-hari. Ayo. Masa? Cicing kolok. Ora iso. Mbok pindah nih. Mbak Winda. Ya, ini anjing bisu ini coba diterjemahkan. Bahasa Bali. Tidak tahu menyala. Cicing kolok. Oh, apa Bu Winda? Karo melilit karo aku ya. Iya. Iya, kalau kan bisu ya. Ah, ya. Saudara, inilah kenyataan hidup. Kadang-kadang gembala, pelayan Tuhan, sebagai pelayan Tuhan itu kadang-kadang dan seringkali mungkin saya seperti itu di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Banyak kelemahan. Makanya tak suruh tadi yang bisa bahasa Jawa, Pak Agus bilang ke aku, asu, rapopo. Cicing Pak Slamet, wes rapopo. Mungkin aku seperti itu. Karena sukanya RB. Ya.
Tapi ini adalah sindiran yang sangat keras dari Tuhan sebenarnya untuk para gembala, untuk para pelayan Tuhan. Ya. Menyemangati saya untuk terus belajar, untuk terus membaca, untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Walaupun capek, walaupun lelah, walaupun harus pulang pagi jam 3 ngampiri Pak Paiti, nengok Pak Paiti pulang pijat, tetap harus baca firman. Bagi firman setiap pagi, ya, 1 pasal, 1 ayat. Malah 2 pasal sekarang, karena sekolah minggu juga ada pembaca ayat juga 1 pasal. Ya. Di tengah kelelahan, di tengah itu, bagaimana supaya saya tidak ditegur oleh Tuhan, ditampar oleh Tuhan, dan Tuhan katakan, cicing asu, bisune. Saudara, kalau punya anjing untuk jaga di rumah, tapi tiba-tiba barang-barang di rumah dicuri orang karena anjingnya ndak gonggong, marah nggak sama anjingnya, saudara? Gunanya melihara anjing itu apa, saudara? Jaga rumah. Bukan untuk di RW, saudara, untuk jaga rumah. Walaupun anjing itu kecil, gonggongnya kan galak ya. Dengan menggonggong saja, pencuri berarti menunjukkan ada orang asing di dekat rumah. Dengan menggonggong saja itu berarti ada tanda bahaya. Maka kalau anjing itu bisu, maka jangan dijadikan penjaga rumah. Cocoknya RW, kasih Pak Nainggolan. Di RW. Berarti itu anjing yang memang tidak bisa untuk menjaga. Kenapa Tuhan katakan gembala-gembala itu dikatakan sebagai cicing, sebagai asu penjaga, anjing pengawal domba? Saudara, mungkin di sini tidak begitu kita melihat ya. Tapi kalau di kampung, gembala, baik sapi atau domba, itu bawa anjing, karena nanti dibawa ke hutan. Jadi kalau gembalanya itu cuma 1, dombanya banyak, mungkin sapinya juga banyak, dibantu sama anjing-anjingnya itu yang akan mengawal. Kalau ada binatang liar yang membahayakan binatang piaraan tuannya, dia akan menyala dan menyerang. Ular atau harimau, dia akan menyerang. Bahaya itu. Kalaupun ada pencuri yang akan mencuri binatang peliharaan, dia akan menggonggong keras. Tapi sebaliknya, kalau ada dombanya yang tersesat, dia akan mencari. Kan daya penciuman anjing itu luar biasa kan? Dia hafal binatang peliharaan tuanya itu, tahu. Bisa dia cepat mencari, menemukannya. Tapi begitu menemukan domba yang tersesat, anjingnya menyala, nyuruh kembali, tapi dombanya bandel, nuruti kemauannya sendiri, tidak ngikuti komando dari anjing pengawal tadi. Maka pada saatnya anjing itu akan menggigit. Tapi ingat, anjing pengawal yang menjaga domba-domba tidak pernah menggigit untuk memakannya, tapi sekedar beri peringatan, harus kembali kepada tuannya. Bahkan anjing-anjing pengawal walaupun menggigit domba, seringkali dalam banyak kasus domba itu akan menanduk dengan kepalanya anjing yang menggigit itu. Bahkan kalau anjing itu belum menggigit, hanya menggonggong saja, bisa-bisa domba itu akan menanduk dengan kepalanya.
supaya anjing itu pergi. Seringkali terjadi hal seperti itu. Maksudnya anjing menggonggong bukan maksudnya itu membuat risih, membuat bising suasana. Maksudnya anjing menggigit sedikit bagian tubuhnya yang tidak membahayakan. Tujuannya bukan untuk membinasakan dan memakannya, tidak. Bukan untuk mencelakai domba itu, tidak, tapi untuk mengingatkan supaya kembali kepada Tuhannya. Itu sebabnya ini juga pembelajaran bagi saya sendiri. Mungkin ya, bukan hanya mungkin ya, saya sering berbicara dalam khotbah itu kadang-kadang ceplos. Benar nggak saudara? Sakitnya di mana saudara? Di sini ya, sakit ya. Kalau dengar khotbahnya Pak Selamat ceplos atos gitu ya, sakit nggak saudara? Maafkanlah daku, mungkin saya tidak bisa memilih kalimat dan kata yang tepat. Maaf saya bukan berarti firman-Nya yang salah, tetapi mungkin pemilihan kata dan kalimat saya yang tidak tepat. Tapi tujuan saya seperti anjing penjaga tadi, kalaupun menggigit, tidak untuk melukai dan membinasakan, tapi untuk mengingatkan. Dengan segala keterbatasan saya minta maaf dalam pemilihan kata dan kalimat saya. Tuh. Ya seperti itu. Jadi dengan tulus saya minta maaf. Mau maafkan saya? Mari kita berdoa. Mohon Pak Surti berdoa.